Tahun 2026 baru saja dimulai. Dan ini adalah kesempatan emas untuk mengubah hidup kamu menjadi lebih baik. Tapi jujur aja, berapa banyak dari kita yang bikin resolusi di awal tahun terus gagal di bulan Februari? Nah, di video kali ini, saya akan share 10 resolusi yang benar-benar bisa kamu capai di tahun ke-2026. Target resolusi ini adalah 5 fokus di keuangan, 5 fokus di kesehatan, semua praktis, realistis, dan sudah terbukti mengubah hidup banyak orang. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi supaya nggak ketinggalan tips-tips bermanfaat lainnya. Langsung aja kita mulai. Siap, kita mulai dari keuangan dulu ya. Resolusi keuangan pertama dan yang paling penting, punya dana darurat minimal untuk 3 bulan pengeluaran kamu. Kenapa ini penting? Karena hidup itu penuh kejutan, motor rusak, sakit mendadak, atau bahkan kehilangan pekerjaan. Dana darurat menjadi jaring pengaman untuk kejadian di luar prediksi kita. Dengan memiliki dana darurat, kamu nggak perlu panik dan berutang. Bagaimana kita mulai milik dana darurat? Ini cara praktisnya. Pertama, hitung pengeluaran bulanan kamu kalikan 3. Itu target minimum kamu. Sisihkan 10-20% gaji setiap bulan ke rekening terpisah. Jangan sentuh kecuali banner-banner darurat ya. Mulai dari yang kecil dulu. Yang penting konsisten. Resolusi kedua, mulai berinvestasi secara rutin dengan sistem auto debit. Banyak orang bilang nanti aja kalau ada uang sisa. Tapi faktanya uang sisa itu jarang ada. Ini tips berinvestasi bagi pemula ya. Pilih instrumen sesuai profil risiko kamu. Reksadana, saham, atau emas. Setting auto debit minimal 100 sampai 500 ribu per bulan. Nggak perlu pusing mikirin kapan waktu yang tepat buat beli. Cukup atur pemotongan otomatis tiap bulan. Konsistensi adalah kunci. Sekecil apapun nominalnya, pakai prinsip bayar diri sendiri dulu sebelum expenses lain. Jangan panik kalau nilai turun, ini investasi jangka panjang. Investasi kecil hari ini adalah kekayaan besar di masa depan. Ketiga, hindari lifestyle trip. Apa itu? Saat gaji naik, seringkali gaya hidup kita juga ikut naik. Coba deh tahan godaan itu. Alihkan kenaikan pendapatanmu ke tabungan atau investasi ya. Terapkan aturan 50% kebutuhan, 30% keinginan, 20% tabungan. Review pengeluaran bulanan. Potong yang tidak perlu. Kamu harus bedakan antara butuh dan mau. Kaya bukan dari seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi seberapa banyak yang kamu simpan. Keempat, lunasi utang konsumtif secepatnya. Utang kartu kredit atau pinjaman online itu bunganya tinggi banget dan bisa menggerogoti keuanganmu. Pakai metode snowball. Urutkan utang dari yang terkecil, kemudian lunasi yang terkecil dulu, sambil bayar minimum yang lain. Setelah lunas, uangnya dialihkan ke utang berikutnya. Rasakan kepuasan setiap kali satu utang lunas. Kelima, upgrade skill untuk menambah penghasilan. Dunia terus berubah, jadi skill kita juga harus berkembang. Ikut kursus online, belajar bahasa baru, atau kuasai keahlian digital. Misalnya digital marketing, desain atau coding. Kembangkan hobi kamu menjadi bisnis, seperti fotografi, memasak, craft, atau merajut. Jadi freelancer di weekend untuk skill yang sudah kamu punya, atau buat konten di media sosial dan monetisasi. Gali potensimu ya. Tentu saja, semua itu harus ada action plan-nya. Jadi kamu harus tentukan skill yang mau dipelajari bulan ini, dan alokasikan 1-2 jam per minggu untuk belajar. Cari mentor atau join komunitas, dan mulai cari klien atau proyek kecil setelah 3 bulan belajar. Sekarang, kita beralih ke resolusi kesehatan. Karena sehat itu investasi terbaik loh. Percuma punya banyak uang kalau badan sakit kan? Resolusi ke-6, target 150 menit olahraga per minggu, atau sekitar 30 menit sehari. 5 hari seminggu, WHO merekomendasikan ini untuk kesehatan optimal. Pilih aktivitas yang kamu sukai. Bisa jalan cepat, lari, bersepeda, atau senam di rumah. Cari teman olahraga, supaya lebih konsisten dan fun. Coba deh, lakukan ini untuk jadwal olahragamu. Bagi AKHD 30 menit sehari, selama 5 hari. Badan bugar, pikiran pun jadi lebih segar. Olahraga bukan cuma soal bentuk badan, tapi juga mental health dan energi sehari-hari. Resolusi ke-7, prioritaskan tidur berkualitas selama 7-8 jam setiap malam. Begadang terus-terusan itu bukan achievement, itu hutang kesehatan yang harus dibayar mahal. Kurang tidur bisa berdampak buruk buat kesehatan fisik dan mental.
Ciptakan rutinitas tidur yang baik, misalnya konsisten waktu tidur dan bangun, termasuk weekend. Mematikan gadget 1 jam sebelum tidur. Hindari kafein setelah jam 2 siang. Kalau susah tidur, coba meditasi atau breathing exercise. Quality sleep equals quality life. Produktivitas kamu akan meningkat drastis. Kedelapan, perbanyak konsumsi sayur dan buah. Coba deh, tantang diri sendiri untuk konsumsi minimal 5 porsi sayur dan buah setiap hari. Kebanyakan dari kita masih kurang serat dan nutrisi penting. Nutrisinya penting banget untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Cara praktisnya dengan mulai hari dengan smoothie buah. Kamu bisa buat sendiri loh. Tapi jangan tambahkan gula ya. Mulailah berbelanja dan selalu sediakan buah potong di kulkas. Ingat, cemilan kamu itu buah ya, bukan gorengan atau snack kemasan. Bikin meal prep salad atau sayur kukus untuk seminggu. Buat dengan berbagai sayur dengan warna-warna menarik untuk menggugah selera makanmu ya. Dan setengah piring kamu harus sayuran saat makan. Tidak perlu diet ekstrem. Cukup tambahkan lebih banyak real food ke menu kamu. Kesembilan, lakukan medical check-up rutin. Jangan tunggu sakit baru ke dokter. Rutin medical check-up minimal sekali setahun, terutama kalau usia sudah di atas 30 tahun. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Dengan check-up rutin, kita bisa mendeteksi potensi masalah kesehatan sejak dini dan menanganinya lebih cepat. Ini yang sebaiknya kamu lakukan. General check-up tekanan darah, gula darah, kolesterol, sesuaikan dengan usia dan riwayat keluarga. Lakukan pemeriksaan gigi 6 bulan sekali. Percaya atau tidak, kesehatan gigi adalah yang paling sering diabaikan. Mulut adalah pintu gerbang tubuh. Kebersihannya mencegah masalah gigi, seperti lubang dan gusi bengkak, serta penyakit serius seperti jantung, stroke, radang sendi, dan masalah kehamilan. Pemeriksaan penting selanjutnya adalah pap smear dan mamograf untuk wanita dan PSA untuk pria. Apa sih itu? Untuk wanita, kamu wajib untuk lakukan pemeriksaan pap smear dan mamografi sesuai usia kamu ya. Hal ini sangat penting untuk pencegahan kanker serviks dan kanker payudara. Dan untuk pria, kamu harus lakukan pemeriksaan PSA test setelah usia 50 tahun. Hal ini untuk pemantauan dan mendeteksi masalah prostat, terutama kanker prostat. So, jangan ragu untuk minta pemeriksaan ini ya. Prevention is always better and cheaper than cure. Deteksi dini bisa menyelamatkan hidup. Resolusi kesehatan terakhir dan super penting, yaitu prioritaskan kesehatan mental. Kamu di ke-2026 mental health is just as important as physical health. Ayo, lakukan self-care checklist ini ya. Siapkan catatanmu, luangkan 10-15 menit sehari untuk mindfulness atau journaling. Hal ini berguna dalam mengelola stres dan meningkatkan kesadaran diri. Menulis kembali beberapa hal penting dan menarik yang kamu temui. Set boundaries. Belajar bilang tidak tanpa guilty. Hal ini penting untuk menjaga kesehatan mental kamu, meningkatkan harga diri, dan membangun hubungan sehat. Kurangi sosial media detox seminggu sekali, lepaskan gadget, dan abaikan medsos. Hal ini dianggap sebagai kebiasaan sehat yang dapat membantu menjaga keseimbangan dalam kehidupan digital dan nyata Anda. Kamu harus talk to someone, misalnya ke teman, keluarga, atau profesional kalau perlu. Jangan simpan semua di hati dan pikiran kamu ya. Butuh teman ngobrol itu penting, but nggak perlu oversharing juga. Lakukan hal-hal yang kamu cintai minimal sekali seminggu. Misalnya memasak, paham, kue apa lagi ya yang kamu buat minggu ini? Selain hal baik yang tadi, ini red flag sebagai tanda mental health kamu butuh di-reset secepatnya. Pertama, kehilangan minat pada hal yang biasanya disukai. Misalnya, kamu yang hobi berkebun namun perlahan mengabaikan tanaman peliharaanmu, kemudian terus-menerus merasa sedih atau cemas. Bahkan untuk hal yang sangat sepele, dan adanya perubahan pola tidur atau makan yang drastis. Kalau kamu mengalami ini, jangan ragu mencari bantuan profesional. Remember, it's okay to not be okay. Yang penting kamu aware dan take action. Nah, itu dia 10 resolusi keuangan dan kesehatan untuk tahun ke-2026. Gak perlu dilakukan semuanya sekaligus. Pilih beberapa yang paling relevan buat kamu, dan mulailah secara konsisten. Tulis resolusi kamu ya, share dengan orang terdekat untuk accountability, dan review progress setiap bulan. Small progress is still progress. Komen di bawah resolusi mana yang paling relevan untuk Anda di tahun ke-2026.
Dan share video ini ke teman atau keluarga yang juga butuh motivasi untuk hidup lebih baik. Yuk, kita jadikan tahun 2026 sebagai tahun terbaik kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.